Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Adam Benofri dengan NIM 121450073. Di sini saya akan membuat proyek membuat website dengan framework Python Pyramid dan React.js pada tugas besar pemrograman web IF. Lalu saya membuat web yang dinamakan manajemen buku. Manajemen buku adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mencatat, memantau, dan mengelola koleksi buku mereka secara efisien. Aplikasi ini memungkinkan pengguna menambahkan buku baru, mengedit informasi buku, menyaring daftar buku berdasarkan kriteria tertentu, serta menanti progres pembaca. Web manajemen buku dibangun dengan back-end menggunakan Python Pyramid dan PostgreSQL untuk pengelolaan data yang efisien, serta front-end React.js yang responsif dan mudah digunakan. Aplikasi ini cocok untuk individu, pelajar, atau komunitas pembaca yang ingin mencatat kemajuan bacanya serta mengatur koleksi buku secara digital. Nah, berikut ada filosofi logo yang saya buat. Ada tumpukan buku simetris, ada warna hijau, biru, dan ungu, dan desain minimalis. Di sini saya ada beberapa fitur aplikasi yang saya gunakan pada web manajemen buku, yaitu pertama untuk pengguna atau user. Di sini saya pertama terdapat registrasi dan autentikasi pengguna, yaitu login dan logout. Yang kedua, user juga bisa membuat CRUD untuk buku, yaitu buat baca, update, dan hapus. Lalu mencari buku berdasarkan judul penulis dan status, lalu memberi label atau status pada buku, lalu untuk pengelola atau admin, dapat mengolah seluruh data pengguna buku, lalu melihat statistik koleksi, yaitu jumlah buku, status bacaan, dan lain-lain, lalu bisa melihat data pengguna tanpa bisa mengedit. Oke, selanjutnya ada dependensi paket yang dibutuhkan. Pada bagian ini saya terdapat 4, yaitu Python Pyramid, lalu PostgreSQL untuk database relasionalnya, lalu ada PyTest, dan SQL Alchemy untuk ORM untuk interaksi dengan PostgreSQL-nya. Lalu ada dependensi untuk front end-nya. Yang pertama itu React.js, yaitu UI dari komponen front end-nya. Lalu ada Recruitum DOM untuk navigasi halaman. Lalu ada Redux Toolkit untuk state management. Lalu ada Axios untuk integrasi API backend. Lalu untuk CSS-nya saya menggunakan Tailwind. Oke, ini terdapat struktur aplikasi, yaitu backend. Yang pertama, API endpoints CRUD. Di sini saya membuat get books untuk mengambil daftar buku pengguna, lalu ada get books berdasarkan ID mengambil detail, detail satu buku, lalu ada post books menambahkan buku baru, lalu put books by ID memperbarui data buku, lalu ada delete books by ID menghapus buku, lalu ada post out by register registrasi akun dan post out login untuk login pengguna. Lalu di sini ada yang kedua ada autentikasi, yaitu pengguna dapat mendaftar dan login menggunakan username dan password untuk mengakses data buku pribadi mereka. Lalu yang ketiga itu ada database PostgreSQL, di mana pada PostgreSQL ini ada dua entitas, yaitu user dan book. User untuk menyimpan informasi akun pengguna, dan book ini menyimpan informasi koleksi buku. Dan relasi antar entitas ini yaitu one to many terhadap buku. Jadi satu pengguna dapat memiliki banyak buku. Lalu pada front end, di sini saya yang pertama itu routing dengan router DOM. Yang pertama itu get books mengambil daftar buku, lalu get books by ID mengambil detail buku, post book menambahkan buku baru, put books by ID mengubah data buku,
Lalu delete books by ID menghapus buku. Lalu yang kedua state management dengan Redux Toolkit yaitu mengelola state aplikasi seperti daftar buku, buku favorit, dan status autentikasi pengguna. Lalu yang ketiga integrasi API dengan Axios, menghubungkan front end dengan back end untuk mengambil data buku, menambah atau mengubah atau menghapus buku, serta autentikasi pengguna. Nah, berikut kita akan masuk ke hasil dari pembahasan. Di sini saya di sini terdapat struktur folder yang saya gunakan yaitu kelama backend dan frontend. Pada backend di sini terdapat folder source yang di mana di dalam folder tersebut ada middleware dan routes. Di mana di dalam folder middleware terdapat Out.js dan routes ini terdapat Out.js dan Books.js. Lalu di eh, di bawah source juga ada file yang berisi DB.js dan index.js. Lalu untuk frontend sendiri ada folder public, terdapat indeks HTML dan logo dari aplikasi saya. Lalu ada source-nya, terdapat API, terus out, komponen, konteks, hooks, dan page. Di mana masing-masing tersebut memiliki file yang berguna untuk bagian daripada front-end-nya. Lalu di selanjutnya itu ada app.js, index.js, index.css, index.js, dan eh, file untuk Tailwind-nya yang sudah di-download. Nah, berikut ada struktur tabel dan query SQL yang saya gunakan, yaitu ada table books, yaitu pertama menyimpan data buku, ada query ID, ada title, ada author, status, dan user ID. Lalu untuk tabel user ada ID dan username. Nah, berikut adalah query yang saya buat. Jadi pertama itu menselect terhadap buku dan usernya by ID, by title, by author, status, lalu ada user ID, as user ID, terus ada username. Jadi kita memanggil dari buku untuk join ke user dan di user itu eh, nanti di tampilannya akan setara dengan eh, books yang dibuat. Lalu pertama ada fitur React yang saya gunakan yaitu routing dengan React Router, yaitu menggunakan React Router DOM untuk navigasi antar halaman. Halaman yang dilindungi seperti home dan stats hanya dapat diakses jika pengguna sudah login. Nah, ini contoh kodenya. Lalu yang kedua itu Context API untuk global state. Deskripsinya kalau dilihat dari eh, kode out context yaitu menyimpan status login, token, dan fungsi login dan logout. Eh, apa namanya? Berikut kodenya yang di gambar tersebut. Lalu ada book content, boot context, yaitu menyimpan daftar buku dan fungsi untuk menambah, mengedit, dan menghapus buku. Lalu yang ketiga adalah komponen reusable, di mana komponen reusable ini terdapat tiga, yaitu book form, book list, dan book filter. Book form ini berguna untuk menambahkan formulir tambah atau mengedit buku. Lalu book list ini menampilkan daftar buku, book filter untuk memfilter berdasarkan kategori atau penulisnya. Lalu berikut kode yang saya gunakan untuk book list. Lalu ada custom hooks. Eh, Deskripsinya adalah hooks khusus untuk menghitung statistik buku seperti total buku, buku terbanyak berdasarkan kategori, dan lain-lain. Berikut kodenya. Nanti kita lihat sendiri pas saya mendemokan aplikasinya. Lalu yang kelima ada Axios untuk komunikasi HTTP. Ya, deskripsinya digunakan untuk mengirim request ke backend Python Pyramid secara konsisten dan tersentralisasi. Berikut kode untuk file Axios-nya. Lalu ada local storage untuk persistensi autentikasi. Deskripsinya yaitu menyimpan informasi login, misal token atau user object agar tetap login meskipun halaman di refresh. Berikut contoh kodenya.
Nah, berikut hasil front end saya, yaitu ada tampilan beranda seperti ini, lalu tampilan statistik, ada halaman login dan halaman register. Nah, berikut demonya. Oke, di sini saya akan mendemokan. Yang pertama itu, seperti biasa kita memanggil eh, front end-nya. Saya menyimpan di D, lalu disimpan eh, bernama folder book system, yang dimana di dalam folder book system tersebut terdapat backend dan frontend. Di sini saya membuat frontend terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan frontend terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat. Cara membuatnya itu sederhana, yaitu kita membuat folder, lalu CMD ke halaman folder tersebut, lalu membuat folder baru yang dinamakan frontend. Lalu kita menginstal npm install, lalu npm start. Nah, oke, selanjutnya itu nanti hasilnya ketika sudah npm start, nanti akan memunculkan hasilnya seperti di sini. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Lalu kita sebelum eh, nanti hasilnya ke apa namanya, rek eh, localhost rate-nya. Lalu nanti kita selanjutnya itu menginstal yang namanya itu CSS Tailwind dan rek route to Doom. Nah, ini berikut kodenya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait backend yang saya gunakan. Nah, eh, di sini saya akan menjelaskan terkait query-nya dulu. Nah, di sini saya sudah buat query-nya, yaitu select books yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu hasilnya ini seperti di bawah ini. Nah, ini udah saya buat contohnya. Jadi ada eh, kolom book, ID, ada titel, ada kolom titel, ada kolom author, ada kolom status, ada kolom user ID, ada kolom username. Jadi saya sudah buat pertama itu contohnya akunnya ini ada dua, Rizky dan Beno. Jadi di Rizky ini nanti kita akan jelaskan bagaimana cara kerjanya. Untuk itu cukup sampai sini aja bagian dari Postgre-nya. Saya cuma buat seperti ini. Lalu kita ke backend-nya. Nah, di backend sendiri, cara membuatnya itu seperti ini. Langkah backend ini seperti ini, Python, PNV, environment. Lalu kita aktifkan ini, aktifkan environment-nya. Lalu kita development.ini. Nah, habis itu kita ke folder. Nah, ini berikut folder yang saya gunakan. Folder daripada web saya. Di sini terdapat backend-nya, lalu ini front end-nya, di mana terdapat Axios, lalu ini terdapat root context, protect root untuk menjaga halaman login tidak nyambung sebelum login, tidak ke tidak ke halaman utama gitu. Lalu ada komponen yaitu book filter, book form, dan book list. Lalu komponen ini untuk halaman pembuatan halaman di buku tersebut. Nah, ini buku konteksnya. Lalu ada hooks-nya yang saya buat halaman tersendiri untuk statistik. Lalu ada pages-nya. Lalu ada FJS-nya. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan terkait aplikasinya. Oke, yang pertama-tama mungkin saya akan buat ulang saja. Jadi saya akan buat ulang.
Pertama itu jalankan turun cat. Oke, kalau sudah, selanjutnya saya ke sini. Nah, nanti ini kan berarti kan turun cat itu menghapus isi daripada kolom yang sebelumnya digunakan. Nah, jadi ketika saya masuk kembali, saya logout, halaman-halaman ini tidak bisa. Jadi kan tadi ada nama saya Rizky. Terus tadi password itu 1 sampai 4. Nah, ini nggak bisa karena udah saya hapus akunnya. Lalu saya buat kembali. Contoh Rizky. Halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di situ saya register. Lalu saya ganti Rizky. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya login. Nah, ini buku saya saya belum buat karena masih baru semua kan. Nah, di situ saya buatlah buku saya. Contoh Laskar Pelangi. Autornya contoh ya, Ben Ofri. Nah, ini saya bisa mengubah owned by currently reading. Sudah saya miliki, sedang saya baca, dan ingin saya beli. Saya misal sedang saya baca. Nah, nanti muncul. Nanti bisa diupdate. Saya Laskar Pelangi. Jadi Laskar Hijau. Nah, ini akan berubah. Lalu saya ingin kembali membuat contohnya 1945. Autora Soekarno. Ini kita ubah ke want to buy. Nah, ini nanti akan berubah. Ada perbedaannya antara read dan want to buy. Lalu kita buat kembali lagi. Contoh 2003. Contohnya hierarki. Habis itu kita owned by. Kita bisa filtering daripada eh, yang buku yang kita buat berdasarkan status. Ada want to buy, read, owned by, all. Lalu kita bisa search bukunya. Laskar. Lalu misal 1945 atau eh, 2003. Lalu kita bisa lihat ini halaman home-nya, ini halaman statistik. Ini mana total buku saya ada 3, yang saya punya satu, yang sedang saya baca satu, want to buy saya satu. Currently reading kenapa dia bernilai tidak masuk ke owner progress karena dia belum selesai bukunya. Jadi dia terhitungnya masih belum selesai. Jika sudah selesai dia maka masuk ke book owner. Gitu. Logikanya seperti itu. Lalu kita logout, kita buat kembali akun karena itu masih akun yang pertama. Kita buat akun Beno 1, 2, 3, 4. Oh ya, mungkin sebelum masuk ke sana kita lihat Postgre dulu. Ketika saya jalankan ada 3 by Rizky semua yang tadi kita buat. Oke. Lalu kita register. Ada kita masuk. Nah, ini kita buat kembali. Misal eh, Mocking Kill Bird, Kill a Bird, Resonanta. Set. Kita buat. Kita bisa delete juga. Set. Kita bisa buat delete. Kalau kita delete, aduh harusnya oke. Mocking Gilbert, Mocking Gilbert. Oke, ini nggak bisa juga kalau belum selesai. Ini Resonanta. Terus kita masukin bukunya. Kita lihat dulu di Postgre kita. Kita jalankan. Nah, muncul baru. Lalu kalau kita mau hapus, apakah di Postgre-nya kehapus? Kehapus. Gitu. Oke, kita buat kembali ya. Ulang.
Oke, Resonanta. Nah, lalu apakah halaman ini sama dengan halaman pengguna yang sebelumnya? Tentu berbeda. Dan di sini kita lihat sendiri ada user, user dari username daripada pengguna yang tadi kita masukkan. Jadi berbeda antara akun Beno dengan akun Rizky yang saya gunakan tadi. Nah, oke, kita balik lagi ke eh, ini untuk melihat update-nya. Nah, nanti update-nya dia seperti ini di di Postgre-nya. Mungkin cukup cukup sekian dari demo yang saya lakukan. Lalu lanjut ke presentasi saya. Lalu dari project yang saya gunakan, yang saya buat, apakah sudah sesuai dengan ketentuan proyek? Eh, dari dari yang dari tugas yang diberikan bahwa proyek ini sudah berhasil dibuat individu, lalu versi kontrolnya menggunakan Git dan GitHub, lalu ada minimal 3 commit per minggu. Mungkin saya akan tunjukkan aja. Oke, di sini, oke, di sini komitnya sudah 22 dengan penjelasan komitnya seperti ini. Lalu bisa dilihat sendiri bahwa readme-nya sudah saya perbaiki, sudah lengkap. Bagaimana cara menjalankan front end-nya, lalu back end-nya, lalu di sini juga ada screenshot-annya, lalu ada fitur apa saja yang saya gunakan, lalu ada struktur foldernya, dan ketentuan proyeknya, dan referensi-referensi yang saya gunakan. Oke, lanjut. Eh, Minimal 3 commit per minggu sudah berhasil, lalu CRUD untuk 2 entitas, yaitu user dan book, sudah berhasil juga. Database menggunakan database PostgreSQL, lalu backend-nya dengan Pyramid dan RESTful API, lalu front-end-nya menggunakan React.js, README-nya lengkap, dan link GitHub dicantumkan di presentasi. Oke, selanjutnya tantangan pengerjaan. Tantangan pengerjaan saya selama saya mengerjakan susahnya itu di bagian di back-end, karena saya sangat sulit untuk sangat sulit untuk menganalogikan back-end tersebut terhadap front-end saya, dan back-end saya sangat back-end saya bahkan butuh bantuan orang lain untuk meminta pendapat dan meminta meminta bantuan untuk mengerjakannya. Dan hasil dilihat dari YouTube juga, dilihat dari YouTube, dari internet, dan lain-lain, saya berhasil membuat backendnya. Jadi sulit tantangannya itu di backend. Lalu ada link repository yang saya gunakan, yang tadi saya berikan. Lalu ada referensinya, yaitu dari buku IF terkait dasar-dasar pemrograman web, dan kerangka kerja Python Pyramid dan React.js. Dan sekian presentasi saya mengenai pembuatan web yang saya lakukan. Cukup mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.